Oke, dua kabar yang cukup amsyong. Nah, yang pertama nanti datang dari KF21 bos, khususnya Blok 2 nih, yang mendadak kabarnya produksi massalnya mau ditunda oleh Korea Selatan. Waduh, padahal kemarin Indonesia katanya rencana mau ambil 16 unit ya kan, yang Blok 2. Lantas pertanyaannya mau diundur sampai kapan nih? Apakah penyebabnya? Apakah karena proyeknya gagal? Apakah karena Blok 2 belum matang? Atau gara-gara harga barang yang makin mehong? Setelah ini kita bongkar bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Malaysia yang kini juga makin amsyong nih. Di saat Norwegia baru-baru ini memblokir rudal NSM Malaysia, di saat itu juga ternyata Norwegia dan Australia menaikkan kerjasama bos untuk pengadaan rudal NSM ini. Bahkan produksinya mau dilakukan di Australia. Nah loh, cukup sakit hati ya kan? Nah, lantas apakah alasannya kok Malaysia diblokir, Australia malah dapat akses eksklusif? Penasaran? Beritanya cus, markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jet tempur kebanggaan Korea Selatan KF-21 Boramae dikabarkan berpotensi mengalami penundaan produksi massal bos. Dan ini bukan rumor warung tua nih. Pasalnya, baru-baru ini beberapa media asing mulai dari Anadolu Agency, Aviation Week, hingga Defense Security Asia melaporkan bahwa pemerintah Korea Selatan dan DAPA sedang mengevaluasi ulang jadwal produksi KF-21 Blok 2 karena biaya program melonjak brutal. Nah, awalnya 80 unit KF-21 Blok 2 itu diproyeksikan menelan biaya sekitar 14,24 triliun won, bos. Tapi per Maret 2026, angkanya naik menjadi 18,44 triliun won. Jadi naik hampir 30% nih. Amsyongnya ini katanya terjadi karena ekonomi global sedang keroncongan. Jadi Korea terkena dampaknya, mulai dari inflasi, kemudian supply chain dunia yang berantakan, sampai nilai mata uang won Korea yang melemah sekitar 18% sejak Agustus 2024 lalu. Masalahnya, sekitar 35% komponen KF-21 masih impor bos. Termasuklah mesin General Electric F414 buatan Mama Rika. Jadi ya, logikanya kalau dolar naik, jelas harga barang ikut naik ya kan? Dan yang paling selekedep yang terancam molor justru bukan Blok 1, melainkan KF-21 Blok 2 yang dibidik Indonesia. Estimasi buruknya, produksinya yang awalnya dilakukan 2028 sampai 2032 bisa mundur ke 2034 bahkan 2035. Cukup selekedep nih. Dan kini satu pertanyaan besar muncul bos, kalau Blok 2 benar-benar melambat, mundur, lalu bagaimana nasib Indonesia? Bukankah kemarin sempat muncul kabar bahwa Indonesia justru ingin mengamankan 16 unit KF-21 Blok 2? Apakah rencana itu bisa ikut terguncang? Atau jangan-jangan ini malah bisa jadi kesempatan emas nih buat Indonesia menekan Korea? Bagaimanakah itu? Nah, menjawab hal tersebut kita mulai dari logika dasarnya aja bos. Jadi sebenarnya admin rasa Korea Selatan jelas tak mau kehilangan Indonesia begitu saja. Hampir rata-rata semua pesawat Korea seperti KT-1 Wongbi, T-50, Indonesia merupakan pembeli ekspor pertamanya bos. Dan kali ini Indonesia pun jelas bisa jadi pembeli ekspor pertama KF-21 di dunia. Indonesia bisa jadi simbol keberhasilan ekspor Korea Selatan. Makanya Seoul sekarang ada di posisi yang unik nih. Mereka butuh menghemat biaya program dan mereka juga sangat membutuhkan pembeli luar negeri agar produksi KF-21 tetap ekonomis. Karena ya dalam industri jet tempur, seperti yang admin baca di setiap artikel ya, semakin sedikit pembeli, harga unit bakal semakin sakit. Dan kalau tidak ada ekspor, jelas biaya produksinya bisa-bisa makin savage. Nah, disinilah posisi Indonesia jadi penting bos. Bahkan beberapa laporan terbaru menyebut Korea Selatan sampai mempertimbangkan transfer prototipe KF-21 ke Indonesia demi menjaga hubungan program tetap hidup. Artinya apa?
Artinya Korea Selatan sekarang tak ingin kehilangan Indonesia. Karena Indonesia bukan cuma pasar bos, tapi juga bisa jadi alat promosi geopolitik. Kalau Indonesia beli, negara lain bisa ikut percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah penundaan Blok 2 ini bisa mempengaruhi Indonesia? Jawabannya, ya kemungkinan besar bisa bos. Terutama pada jadwal pengiriman itu bisa mundur, harga bisa ikut makin mehong, dan negosiasi kontrak mungkin bisa ditekan Indonesia. Karena kalau produksi mundur sampai 2034 atau 2035, maka delivery untuk Indonesia juga bisa ikut bergeser bos. Belum lagi biaya program yang naik hampir 30% tadi bisa membuat harga jet ikut naik. Dan kita tahu sendiri, Indonesia kalau lihat harga alutsista naik ya hati-hati bos. Bisa pula pura-pura hilang sinyal ya kan? Waduh bos, kok suaranya putus-putus nih? Matikan dulu ya. Nah loh. Tapi di balik itu semua, Indonesia justru bisa jadi punya posisi tawar yang cukup kuat. Karena Korea Selatan jelas sekarang membutuhkan pembeli awal, validasi internasional, dan kestabilan produksi. Artinya ya mungkin dengan ini Indonesia bisa meminta transfer teknologi yang lebih besar, offset industri, skema pembayaran yang lebih fleksibel, bahkan kemungkinan produksi lokal tertentu. Nah, apakah produksi KF21 Blok 2 akan benar-benar molor dan Indonesia jadi males? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Lanjut, kabar kedua nih. Jadi ada kabar yang cukup amsyong bagi Malaysia. Saat Norwegia memblokir pembelian rudal anti kapal NSM Malaysia, padahal Malaysia udah bayar 95% dan diblokir pas dekat-dekat mau kirim. Nah, tiba-tiba admin kutip dari sumber resmi pemerintahan Australia, pihak Norwegia dan Australia ternyata telah menaikkan kerjasama baru untuk rudal tersebut. Gak cuma NSM, tapi juga rudal JSM, Joint Strike Missile. Waduh, ini asem gak tuh bos? Perih banget tuh, bukan lagi sakit hati ya kan, tapi sakit ulu hati. Asamnya lagi, dua jenis rudal tersebut mau diproduksi di Australia bos. Australia ingin memproduksi rudal NSM dan JSM sendiri, berakit komponen sendiri, maintenance sendiri, bahkan memasok negara mitra. Bahkan disebut mereka akan membangun pabrik rudal baru di Newcastle yang mulai aktif sekitar tahun 2027. Anggarannya pun tak main-main, 850 juta US dollar khusus NSM dan JSM. Total investasi amunisi jarak jauh mencapai 36 miliar US dollar selama dekade ini. Ngeri sodap. Kalau ini kasus percintaan, Malaysia bisa-bisa nangis kejar nih bos di pojokan. Nah, kenapa Norwegia menghentikan ekspor ke Malaysia tapi justru memperdalam kerjasama rudal dengan Australia dan rudalnya sama pula? Nah, nih kalau admin lihat-lihat secara logika ya jawabannya mungkin bisa karena Australia itu adalah sekutu dekat barat. Kemudian dia juga bagian dari AUKUS sehingga sangat dekat dengan NATO, sangat sinkron dengan strategi Indo-Pasifik Amerika. Sementara Malaysia dia lebih non-blok, diplomasinya lebih fleksibel, punya hubungan baik dengan banyak kubu termasuk Tiongkok sendiri dan Rusia, bahkan kemarin juga ikut membela Iran dan mengecam serangan Amerika Israel. Nah loh, mungkin gara-gara itu bos. Jadi walaupun belum ada bukti resmi alasannya seperti itu, tapi jelas pasti banyak yang menduga faktor geopolitik mulai bermain di sini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.